Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baldan Musyawal dari kelas 10 TJKT 2. Kali ini saya akan membahas tentang mawaris dalam Islam. Pikiran yang akan kita bahas ada 5, yaitu 1. Pengertian mawaris, 2. Landasan hukum mawaris, 3. Rukun mawaris, 4. Sebab memperoleh warisan, dan 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mawaris. 1. Pengertian mawaris. Secara etimologi, kata mawaris berasal dari kata al-miraj yang artinya berpindahnya, sesuatu milik seseorang ke orang lainnya, atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Sementara, bila dilihat dari segi istilah, al-maris adalah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hak di sini dapat apa saja, mulai dari harta, tanah, perhiasan, dan lain sebagainya. Pengertian mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Pada umumnya, sistem pengetahuan ini juga disebut dengan istilah faraid. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, ketika sudah ada orang yang menekuni dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi pihak lainnya. Hikmah mawaris sendiri antara lain adalah menciptakan kedamaian di tengah keluarga yang sedang berduka. Sebab tak jarang sebuah ikatan harus terputus hanya karena perbuatan harta warisan yang dianggap tidak adil atau kurang sesuai harapan. 2. Landasan hukum mawaris. Dasar hukum mawaris adalah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Di dalamnya mengatur perilihan harta dari pewaris pada para ahli warisnya. Surat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabu walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu akatsur nadibam mafruda. Artinya, bagi seseorang laki-laki adalah hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Begitu pula dengan perempuan, ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, di mana sedikit atau banyaknya telah ditentukan berdasarkan bahagiannya masing-masing. Dalam Al-Quran tercantum penjelasan tentang harta warisan yang termaksud dalam surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'sikumullahu fi auladikum lil zakari mislu hatta unsayan fa in kunna nisaan faukat nataini falahunna sulusama tarak wa in kanat wahidatan falahan nasfu walia bawaini likullan wahidin manhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa illam yakuluhu waladu wa warisahu abawahu fa ilu ummahi sulusu fa in kana lahu in hautu fa ummihu sudusu mim ba'di wasiyati yusi biha audat abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatun manallahi innallaha kana aliman hakiman. Artinya, Allah mensyaratkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan.
Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan, yaitu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperempat dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisin oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga dari dia yang meninggal. Mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperempat. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tentang ketentuan pembagian warisan. Di antaranya adalah sabda beliau, ahikul faraida bi ahliha ma bakiya fahuwa liula rojulin zakari. Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Ada hadis lain beliau Rasulullah SAW bersabda, innamal wala'u liman a'taru. Sesungguhnya wala itu milik orang yang memerdekakan. Dan beliau bersabda, al-halu warisu man la warisa lahu. Paman dari jalur ibu itu mewarisi orang yang tidak memiliki ahli waris. Tiga, rukun mawaris. Tiga pihak yang wajib terlibat di dalam pelaksanaan rukun mawaris adalah sebagai berikut. 1. Pewaris, atau biasa juga disebut al-muwaris, adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. 2. Ahli waris. Ahli waris atau yang juga dikenal dengan istilah al-waris adalah pihak penerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika al-muwaris meninggal dunia. 3. Tirkah. Rukun ketiga mawaris adalah tirkah, yaitu harta yang ditinggalkan al-mawaris pada al-waris, di mana sebelum proses pewarisan dilakukan sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris. 4. Sebab memperoleh warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang akhirnya menerima warisan antara lain sebagai berikut. 1. Adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya ikatan darah atau keturunan. 2. Adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan juga menjadi penyebab seorang berhak menerima warisan. Karena wala. Wala juga merupakan salah satu penyebab seseorang menerima warisan. Hal ini dapat terjadi ketika ada orang yang memerdekakan budak dan di kemudian hari budak tersebut menjadi kaya, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut. 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mawaris. Pada masa sekarang, mawaris adalah ilmu langkah yang tidak banyak ditekuni atau dipelajari oleh orang-orang, padahal keberadaan dari pengetahuan ini masih sangat dibutuhkan. Tujuan mempelajari ilmu mawaris adalah untuk menghindari timbulnya perpecahan di dalam keluarga hanya karena berebut harta peninggalan. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan al-mawaris dalam Islam antara lain sebagai berikut. 1. Pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan secara adil. 2. Pembagian warisan dalam Islam mengangkat derajat dari kaum perempuan. 3. Mawaris mengatur siapa saja yang berhak memperoleh warisan atau menjadi ahli waris. 4.
Mawaris juga mengatur siapa yang tidak berhak mengambil warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu. 5. Mawaris juga menyebutkan golongan mana saja yang berhak menjadi ahli waris secara rinci. Pembagian harta menggunakan hukum mawaris tentu saja berbeda dengan penggunaan adat atau perdeta. Bagi umat Islam, membagi warisan berdasarkan syariat merupakan bukti ketaatan terhadap perintah agama. Dalam Islam, pembagian harta mawaris memiliki klasifikasi dan prinsip tertentu, sehingga jika tidak sesuai dengan ilmunya, maka bisa saja pembagiannya tidak tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.